Baik, sepertinya sedikit sekali ya yang berangkat ya. Ya, kemarin hujan. Hujan ya. Sekarang cuacanya mendung hujan ya. Kemarin tuh hijau berangkat, tapi hujannya keluar terus jadi dia malas berangkat. Oh ya, daripada menulari teman-temannya ya. Baik. Sejelap-sejelup ya, Bu. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Yang berangkat hari ini siapa? Dari Sukmarojo sama Dari terus siapa lagi? Padinda, Bu. Tirtojoyo. Padinda. Dari Hidayatno. Rara Anggita, Bu. Tukijo. Tara kita. Kerangannya enggak? Enggak malam. Apa semua ya? Masya Allah. Baik, sudah ya. Oke, di depan kalian ada PPT. Hari ini ada yang tahu pelajaran kita hari ini apa? Ekonomi, Bu. Ekonomi, tepat sekali. Berarti si Herma belajar ya? Yang lain belajar? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu ingin memberikan satu motivasi, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Amin. Jadi apapun yang kita dapat pada siang hari ini, jam pelajaran terakhir ini, semoga yang kita dapatkan akan menunjukkan kita ke suksesan ke depannya. Amin. Yaitu langsung saja materi kita itu adalah ekonomi mikro dan makro. Ada yang tahu ekonomi mikro dan makro itu apa? Bu. Boleh, Novita? Ekonomi itu adalah ekonomi yang mencakup atau bagian-bagian kecilnya, maksudnya yang ada di dalam lingkungan perusahaan tersebut. Kalau yang makro itu lebih luas, contohnya maksudnya eksternal dari perusahaan, misalnya kayak masyarakat dan calon investor. Ya, tepat sekali ya. Beri aplaus dulu dong. Oke, yang pertama itu ada pengertian ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat, bagaimana membuat pilihan dengan menggunakan uang atau tidak, dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dan mencapai kemakmuran di dalam hidup yang tak terbatas. Ya benar ya. Jadi ilmu ekonomi ini adalah bagaimana cara masyarakat itu memanfaatkan sumber daya yang terbatas ini untuk kehidupan kita, kemakmuran kita yang sangat luas yang tidak terbatas. Baik, yang selanjutnya itu ada materi pembagian ilmu ekonomi. Menurut Alfred Westerner dan Douglas C. Hague membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ada yang tahu ilmu ekonomi deskriptif? Saya. Boleh, Herman. Ilmu ekonomi deskriptif merupakan analisis ilmu ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam ekonomi yang hidup. Ya, tepat sekali ya. Yaitu yang kedua itu ada ilmu ekonomi teori, yaitu analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat dan cara kerjasama sistem ekonomi. Lalu yang ketiga itu ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan itu adalah analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Lalu setelah pembagian ilmu ekonomi ini ada perbedaan ilmu ekonomi mikro dan makro. Yang tadi sudah Ibu pertanyakan kepada anak-anak, bahasa bakunya adalah ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga ketentuan kuantitas faktor input
serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Lalu ada ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Lalu ada yang tahu contohnya ilmu ekonomi mikro dan makro yang mulai dijelaskan tadi? Intan? Ya Ibu, contohnya itu yang pertama tingkat pengangguran suatu negara, yang kedua kesempatan kerja yang diberikan oleh pemerintah, yang ketiga pertumbuhan ekonomi negara tiap kuartal tahun, yang keempat kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Cukup Bu. Itu tadi contoh ekonomi makro atau mikro, Intan? Ekonomi makro. Ya, tepat sekali ya. Ada yang ingin menambahkan contoh dari ekonomi makro? Cukup. Ya, selain contoh ekonomi makro itu, selain yang disebutkan oleh Intan, ada pendapatan nasional, inflasi, deflasi, kerjasama antar satu negara dan negara lain. Lalu ada ekspor dan impor. Lalu yang ada contoh ekonomi mikro. Ada yang tahu? Mana? Yang pertama itu permintaan, yang kedua penawaran, terus perilaku konsumen dan produsen, harga, biaya dalam dan pasar. Ya, ada yang menambahkan? Cukup Rara? Cukup ya. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan anak-anak? Cukup. Jadi ini ada yang berapa anggota yang berangkat? 10. Maka tolong dibagikan 3 kelompok. Ibu ingin membagikan tugas ya. Perbaris ya, jadi ini barisan 1 kelompok 1, barisan kedua kelompok 2, barisan ketiga kelompok 3 ya, agar tidak ricuh. Lanjut, ada 3 tugas, masing-masing 1 kelompok itu 1 tugas. Dicatat ya anak-anak ya, kelompok 1. Iya Bu. Jelaskan pengertian ilmu ekonomi. Sudah? Yang kedua, kelompok 2, sebutkan dan jelaskan pembagian ekonomi. Sudah? Baik, yang terakhir, kelompok 3, jelaskan pengertian ilmu ekonomi makro dan mikro. Sudah dicatat? Jelas? Jelas Bu. Oke. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Ya, silakan dikerjakan anak-anak. Iya Bu. Kamu ganti. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Boleh maju ke depan untuk perwakilan saja. Nomor 3 Bu. Nomor 1 ya Bu. Kelompok pertama dulu ya. Ya, mau dipoto Bu. Baik, di sini saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat bagaimana membuat pilihan dengan menggunakan uang atau tidak dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dan mencapai kemakmuran dalam hidup yang tak terbatas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi harus dulu dong. Benar ya, jawabannya kelompok 1. Lalu yang kedua, kelompok 2 silakan. Boleh. Baik, saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan menjawab pertanyaannya, yaitu
Menurut Albert B. Stonyer dan Douglas C. McVey, membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomi, merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Yang kedua, ilmu ekonomi teori atau ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Cukup. Ya, cepat sekali ya, dihapus dulu nomor ini. Ini ya, jawaban dari kelompok 2. Lalu selanjutnya kelompok 3. Boleh, silahkan maju. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan pengertian dari ilmu ekonomi makro dan mikro. Yang pertama, ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Selanjutnya, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku hingga proses pengambilan. Cukup, terima kasih. Cepat sekali ya jawabannya. Beri hapus dulu dong nomor ini. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin dipertanyakan anak-anak? Cukup ya. Karena mengingat waktu yang jadwalnya sudah habis, jadi ada tugas individu ya untuk anak-anak. Akan saya tuliskan. Saat itu. Ditulis dulu ya anak-anak soalnya. Iya, Bu. Dikerjakan di rumah untuk PR. Minggu depan dikumpul ya. Kalau semisal kalau ibu gak berangkat, taruh aja di meja kantor ya, meja ibu. Jelas dengan soalnya? Jelas ini, Bu. Oke. Karena mempersingkat waktu, kalau sudah, silahkan alat tulisnya disimpan, berdoa lalu pulang. Kepada ketua kelas, dipimpin doa untuk pulang. Doa mulai. Doa selesai. Baik, bila sudah selesai pulang ke rumah ya, jangan mati-mati ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.